Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 dengan saya sendiri, Siti Nurhaliza Pou, Juwita Sulasrina Lalindu, dan Nindi Datau. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan tentang titrasi bikromatometrik. Baiklah, untuk materi pertama akan dipresentasikan oleh rekan saya yaitu Nindi Datau. Baiklah, saya akan mempresentasikan materi tentang bikromatometri. Bikromatometri adalah penentuan kadar suatu zat dalam suatu bahan yang bersifat reduktor dengan menggunakan larutan standar K2CF2O7 sebagai oksidator dalam suasana asam. Asam yang digunakan sebagai pengasam pada titrasi bikromatometri adalah HCl dan H2SO4. Potensial oksidasi K2CF2O7 tidak sebesar KMNO4 sehingga ion Cl- dari HCl pada titrasi ini tidak teroksidasi oleh K2CF2O7. Selanjutnya materi tentang larutan baku. Larutan baku adalah larutan yang konsentrasinya telah diketahui dengan tepat dan teliti sebelum dilakukan proses titrasi. Larutan baku dapat dibuat dengan cara melarutkan sejumlah berat tertentu dalam bahan kimia atau senyawa pada sejumlah berat tertentu pelarut yang sesuai. Ada dua macam larutan baku, yaitu larutan baku primer, mudah diperoleh, dimurnikan, dikeringkan, atau jika mungkin pada suhu 110-120 derajat dan disimpan dalam keadaan murni. Tidak bersifat higroskopis dan tidak berubah berat dalam penimbangan di udara. Zat tersebut dapat diuji kadar pengotornya dengan uji kualitatif dan kepekaan tertentu. Sedapat mungkin mempunyai massa relatif dan massa ekuivalen yang besar sehingga kesalahan karena penimbangan dapat diabaikan. Zat tersebut harus mudah larut dalam pelarut yang dipilih. Reaksi yang berlangsung dengan pereaksi tersebut harus bersifat stoikiometrik dan langsung. Kesalahan titrasi harus dapat diabaikan atau dapat ditentukan secara tepat dan mudah. Larutan baku sekunder, derajat kemurnian lebih rendah daripada larutan baku primer, mempunyai berat ekivalensi atau BE yang tinggi untuk memperkecil kesalahan penimbangan. Larutannya relatif lebih stabil dalam penyimpanan. K2CR2O7 memiliki kemurnian yang tinggi dan memiliki kestabilan yang tinggi, sehingga K2CR2O7 dapat disebut bahan standar primer. Selanjutnya, larutan baku pada bikromatometri adalah kalium bikromat K2CR2O7. Penggunaan kalium bikromat sebagai agen pengoksidasi dalam titrasi. Penggunaan kalium bikromat sebagai agen pengoksidasi kimia organik. Selanjutnya, indikator yang digunakan pada titrasi ini atau titrasi redoks adalah indikator redoks. Indikator redoks memiliki dua warna, yaitu warna tereduksi dan teroksidasi. Perubahan warna indikator redoks tergantung pada keadaan tereduksi atau teroksidasinya indikator tersebut. Misalnya, indikator difenilamin memiliki warna tereduksi atau tidak berwarna dan warna teroksidasi ungu. Nah, berikut beberapa contoh indikator redoks. Baiklah, materi selanjutnya yaitu titik ekivalen dan titik akhir titrasi. Titik ekivalen adalah titik di mana terjadi kesetaraan reaksi secara stoikiometri antara zat yang dianalisis atau titrat dan larutan standar yang digunakan atau titran. Titik akhir dari titrasi adalah titik di mana terjadi perubahan secara visual yang jelas atau biasanya perubahan warna atau kekeruhan pada indikator yang menunjukkan titik ekivalen reaksi antara zat yang dianalisis dan larutan standar yang digunakan. Ketika titrasi sudah dimulai, maka reduktor dalam sampel semakin lama akan semakin berkurang dan pada titik ekivalen, reduktor akan tepat habis bereaksi dengan larutan standar atau oksidatornya. Sesaat setelah titik ekivalen terlewati, 1-2 tetes kelebihan larutan standar akan mengoksidasi difenilamin sehingga saat ini difenilamin akan dibawa ke dalam keadaan teroksidasi. Indikator difenilamin akan berubah warna menjadi violet atau ungu yang digunakan sebagai tanda berakhirnya titrasi atau TAT, tak berwarna violet.
Nah, selanjutnya ada kurva titrasinya. Kurva titrasi ini merupakan kurva titrasi redoks yang didapat dengan mencari konstanta kesetimbangan reaksi redoksnya. Nah, konstanta tersebut dapat dipakai mencari konsentrasi spesies yang terlibat dalam reaksi redoks pada saat titik ekivalen terjadi. Baiklah, selanjutnya untuk video percobaan pembuatan larutan standar K2CR2O7 akan dipresentasikan oleh rekan saya yaitu Jiwita Sulastrina Lalindu. Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh moderator kepada saya untuk menjelaskan tentang video percobaan pembuatan larutan standar kalium bikromat. Sebagai contoh, kita akan membuat larutan standar primer berupa 100 ml larutan kalium bikromat 0,1 N. Peralatan yang akan kita siapkan yang pertama yaitu sendok spatula, kemudian pipet tetes, kemudian batang pengaduk, lalu gelas beker 100 ml, kemudian ada corong, lalu ada labu ukur 100 ml, kemudian botol reagen, dan yang terakhir adalah kertas hisap. Kemudian bahan yang akan kita siapkan yaitu kalium bikromat dan aquades. Nah, setelah alat dan bahan telah kita siapkan, hitung terlebih dahulu kebutuhan bahan untuk membuat larutan kalium bikromat 0,1 N. Untuk menghitung kebutuhan massa tersebut, kita menggunakan rumus N sama dengan GR per MR dikali 1000 per V dikali N, di mana N adalah normalitas, GR adalah massa bahan, MR adalah massa molekul, kemudian V adalah volume larutan, dan N adalah valensi. Nah, dengan rumus tersebut, kita masukkan nilai N sebesar 0,1, kemudian nilai MR sebesar 294,19, kemudian nilai V sebesar 100, dan N adalah 6, sehingga diperoleh massa dari kalium bikromat sebesar 0,4903 gram. Nah, setelah itu mari kita perhatikan prosedur pembuatan larutan standar 100 ml kalium bikromat 0,1 N. Langkah pertama, timbang terlebih dahulu kalium bikromat sebanyak 0,4903 gram menggunakan neraca analitik, dan lakukan penimbangan sesuai prosedur penggunaan alat neraca analitik. Jangan lupa isi data pada logbook penimbangan berdasarkan timbangan yang telah kita lakukan. Bersihkan neraca analitik jika sudah selesai digunakan. Setelah kita menimbang kalium bikromat, maka langkah selanjutnya adalah melarutkan kalium bikromat. Mula-mula, pindahkan kalium bikromat yang sudah ditimbang pada gelas beker. Kemudian, bilas botol timbangan untuk memungkinkan sisa kalium bikromat tidak tertinggal pada botol timbang.
Larutkan kalium bikromat di dalam beker gelas, kemudian tambahkan Aquades kurang lebih hingga 50 ml. Kemudian tuangkan larutan kalium bikromat ke dalam labu ukur 100 ml. Kemudian bilas beker gelas dengan Aquades dan tuangkan bilasan tersebut ke dalam labu ukur hingga beberapa kali pembilasan untuk memastikan tidak ada kalium bikromat yang tertinggal di gelas beker. Kemudian keringkan leher dari labu ukur dengan menggunakan kertas hisap. Setelah itu, tambahkan Aquades pada labu ukur hingga tanda batas. Kemudian homogenkan larutan yang ada di dalam labu ukur. Setelah itu, kita buat label bahan yang berisi informasi tentang nama bahan, konsentrasi bahan, tanggal pembuatan, nama pembuat, tempat pembuatan, dan sifat bahan. Dalam hal ini, sifat bahan disajikan dalam bentuk simbol NFPA sesuai dengan sifat bahan kalium bikromat. Maka simbol NFPA berisi angka 4 di warna biru. Kemudian tempel label yang telah dibuat pada botol reagen. Kemudian tuangkan larutan kalium bikromat dari labu ukur ke botol reagen tersebut. Nah, larutan bikromat 0,1N siap digunakan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.